Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak, dosen penguji, serta Ibu Dr. Resiwati, SEMM AKCA, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Siti Musikaryati dengan NIM 2022-031032 dari program studi akuntansi. Pada saat ini saya ingin memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Persepsi Auditor dan Mahasiswa terhadap Penggunaan Artificial Intelligence dalam Proses Audit Keuangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan AI mendorong transformasi digital dalam akuntansi dan audit keuangan. Selanjutnya penerimaan dan penggunaan AI oleh auditor dan mahasiswa akuntansi masih beragam. Kemudian penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum konsisten terkait pengaruh perceived is obvious, perceived usefulness, dan geographical relevance terhadap behavioral intention dan actual use. Kemudian mengintegrasikan auditor dan mahasiswa akuntansi dalam satu model menggunakan term 2. Selanjutnya memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan AI dalam audit keuangan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan penelitian yang dikelompokkan menjadi apakah perceived is obvious, perceived usefulness, dan job relevance berpengaruh terhadap behavioral intention. Kemudian apakah behavioral intention berpengaruh terhadap actual use AI dalam audit. Selanjutnya yaitu apakah terdapat pengaruh langsung perceived is obvious, perceived usefulness, dan job relevance terhadap actual use. Dan yang terakhir adalah apakah behavioral intention memediasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap actual use. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel kedua terhadap niat dan penggunaan aktual AI, baik secara langsung maupun tidak langsung pada auditor dan mahasiswa, yaitu menganalisis perceived is obvious, perceived usefulness, lepas berpengaruh terhadap behavioral intention. Selanjutnya, yaitu menganalisis behavioral intention berpengaruh terhadap actual use AI dalam audit. Selanjutnya, yaitu menganalisis pengaruh langsung perceived is obvious, perceived usefulness, lepas terhadap actual use. Selanjutnya, yaitu menganalisis behavioral intention memediasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap actual use. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. Grand teori penelitian ini menggunakan Extended Technology Acceptance Model atau TAM2 untuk menganalisis pengaruh perceived is obvious, perceived usefulness, dan relevance terhadap behavioral intention, serta dampaknya terhadap actual use dalam penggunaan AI pada proses audit keuangan. Penggunaan aktual atau actual use merupakan tingkat penggunaan AI secara nyata dalam aktivitas audit keuangan yang menunjukkan sejauh mana AI dimanfaatkan oleh auditor maupun mahasiswa akuntansi dalam mendukung proses audit. Selanjutnya ada persepsi kemudian penggunaan atau perceived is obvious, ialah perspektif seseorang tentang kepraktisan kemudian penggunaan AI yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaannya. Selanjutnya yaitu ada persepsi kegunaan atau perceived usefulness, merupakan persepsi mengenai manfaat AI terhadap menaikkan efisiensi, efektivitas, serta mutu pekerjaan audit yang mendorong penggunaan untuk memanfaatkannya. Selanjutnya itu ada kesesuaian pekerjaan atau job relevance, yaitu menggambarkan tingkat kesesuaian AI dengan tugas audit yang meningkatkan penerimaan dan penggunaan oleh auditor maupun mahasiswa akuntansi. Dan terakhir ada niat menggunakan atau behavioral intention adalah niat seseorang guna memakai AI pada kegiatan audit yang berperan sebagai variabel mediasi antara persepsi penggunaan dan actual use. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran dengan hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama adalah perceived is obvious berpengaruh positif terhadap behavioral intention penggunaan AI dalam proses audit keuangan. Kemudian hipotesis kedua yaitu perceived usefulness berpengaruh positif terhadap behavioral intention penggunaan AI dalam proses audit keuangan. Selanjutnya yaitu job relevance berpengaruh positif terhadap behavioral intention penggunaan AI dalam proses audit keuangan. Yang keempat yaitu behavioral intention berpengaruh positif terhadap actual use penggunaan AI dalam proses audit keuangan. Yang kelima yaitu perceived is obvious berpengaruh positif terhadap actual use penggunaan AI dalam proses audit keuangan. Yang keenam yaitu perceived usefulness berpengaruh positif terhadap actual use penggunaan AI dalam proses audit keuangan. Yang ketujuh yaitu job relevance berpengaruh positif terhadap actual use penggunaan AI dalam proses audit keuangan. Yang hipotesis ke-8 yaitu behavioral intention memediasi pengaruh positif obvious terhadap actual use penggunaan AI dalam proses audit keuangan. Yang ke-9 yaitu behavioral intention memediasi pengaruh perceived usefulness terhadap actual use penggunaan AI dalam proses audit keuangan. Dan hipotesis yang ke-10 yaitu behavioral intention memediasi pengaruh job relevance terhadap actual use penggunaan AI dalam proses audit keuangan. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan exploratory research untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan AI dalam proses audit keuangan berdasarkan NAM 2. Analisis dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel melalui pendekatan sampel S, populasi dan sampel populasi. Penelitian ini terdiri atas auditor yang bekerja pada Inspektorat Utama KPU RI serta mahasiswa program studi akuntansi TIAI yang sedang atau telah menempuh mata kuliah pengauditan yang memiliki pengetahuan mengenai AI. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel minimum berkisar antara 5 hingga 10 kali jumlah indikator penelitian. Penentuan ukuran sampel mengacu pada rule of thumb yang umum digunakan dalam penelitian sampel S. Kemudian teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner berdasarkan indikator setiap variabel yang mengacu pada TAM 2. Kuesioner disebarkan secara langsung maupun daring kepada responden dan diukur menggunakan skala Likert 1-5, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur yang relevan dengan penerapan AI dalam bidang audit. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan untuk menggunakan teknologi metode sampel S dengan bantuan Smart LS 4. Tahapan analisis meliputi evaluasi outer model, evaluasi inner model, serta pengujian hipotesis melalui bootstrapping untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel dalam model penelitian. Berikutnya itu ada hasil penelitian. Yang pertama karakteristik responden. Itu jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 106 orang dengan didominasi oleh auditor sebanyak 66 orang. Karakteristik untuk auditor sendiri yaitu berdasarkan lama bekerja didominasi sebanyak lebih dari 6 tahun, yaitu sebanyak 39 responden. Selanjutnya sebagian besar auditor kadang-kadang menggunakan AI dalam pekerjaan audit, yaitu sebanyak 39,4%. Selanjutnya yaitu untuk mahasiswa sendiri didominasi oleh
Mahasiswa semester 8 sebanyak 30 responden atau 75%, itu sebagian besar mahasiswa yang sering menggunakan AI untuk membantu pembelajaran atau tugas pengauditan sebanyak 42,5%. Baik, selanjutnya yaitu langsung ke hasil analisis auditor, yaitu yang pertama ada evaluasi model pengukuran atau outer model. Di sini saya menguji yang pertama uji validitas konvergen dengan hasil seluruh indikator memiliki nilai overloading yaitu lebih dari 0,70. Kemudian melakukan uji reliabilitas dan validitas konstruktur yaitu nilai Cronbach, alpha dan compressor reliability berada di atas 0,7 dan nilai F berada di atas 0,50. Selanjutnya yaitu ada uji validitas diskriminan untuk memastikan bahwa setiap konstruktur memiliki karakteristik yang berbeda dengan konstruktur lainnya yaitu menggunakan HTMT, yaitu di sini hasilnya itu seluruh pasangan konstruktur memiliki nilai HTMT yang berada di bawah batas maksimum yaitu 0,9. Kemudian ada Cornell Likert criterion yaitu nilai akar kuadrat F berada pada setiap konstruktur lebih besar dibandingkan konstruktur antar konstruktur. Selanjutnya ada cross loading yaitu semua parameter mempunyai angka loading tertinggi dalam setiap konstrukturnya sehingga memenuhi validitas diskriminan dan tidak terdapat permasalahan diskriminan antar konstruktur. Yang kedua yaitu ada evaluasi model struktural atau inner model. Di sini saya menguji yaitu ada uji multikolinearitas dengan hasil semua angka FIP ada di bawah 5. Kemudian ada uji koefisiensi determinasi atau R-square. Di sini terlihat bahwa nilai R-square memperlihatkan bahwa behavioral intention memiliki kategori kuat, sedangkan actual use memiliki kategori yang sedang. Dan kita ada uji effect size, yang hasilnya itu hanya job relevance berpengaruh besar terhadap behavioral intention. Selanjutnya di sini yang ketiga ada uji hipotesis, yaitu pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel dalam model penelitian berpengaruh secara signifikan atau tidak. Pengujian ini sendiri dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada aplikasi SmartS4. Nah, untuk bagian pengaruh langsung itu hanya GR yang menyalurkan pengaruh positif nyata pada behavioral intention, yaitu atau hanya hipotesis 3 yang diterima. Sedangkan untuk hipotesis 1, 2, 4, 5, dan 6, dan 7 itu ditolak. Kemudian pada pengaruh tidak langsung, itu hasilnya semua hubungan mediasi melalui behavioral intention tidak signifikan, sehingga hipotesis 8, 9, dan 10 ditolak. Dengan demikian, behavioral intention tidak berperan selaku variabel mediasi terhadap actual use. Selanjutnya yaitu ada hasil analisis mahasiswa. Berikut merupakan yang pertama ada evaluasi model pengukuran atau outer model. Nah, di sini yang pertama ada uji validitas konvergen atau overloading. Itu hampir seluruh indikator memiliki nilai overloading di atas 0,70. Tetapi hanya ada dua indikator yaitu PU3 dan BI4 dengan nilai overloading sedikit di bawah 0,7. Tapi jika dilihat oleh hasil uji reliabilitas dan validitas konstruktur, itu pada konstruktur terkait telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan karena nilai convert alpha dan composite reliability-nya itu berada di atas 0,70 dan nilai F-nya itu berada di atas 0,2. Dan selanjutnya ada uji validitas diskriminan untuk memastikan bahwa setiap konstruktur memiliki karakteristik yang berbeda dengan konstruktur lainnya. Itu dilakukan oleh HTMT, yaitu di sini dilihat bahwa nilai HTMT secara umum memenuhi kriteria validitas diskriminan. Tapi terdapat hubungan antara yang cukup kuat, itu antara variabel behavioral intention dengan job relevance. Lalu pada Cornell criterion, yaitu nilai akar kuadrat F pada setiap konstruktur lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruktur, yaitu model ini memenuhi diskriminan validity. Terus juga pada cross loading, yaitu sebagian besar indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruktur asalnya. Lalu yang kedua yaitu ada evaluasi model struktural atau inner model. Yang pertama di sini ada uji multikolinearitas. Sebagian besar variabel memenuhi kriteria FIP kurang dari 5, namun hubungan behavioral intention terhadap actual use memiliki FIP sebesar 5,670 yang mengidentifikasi adanya multikolinearitas pada hubungan tersebut. Lalu di sini kemudian ada uji koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variabel behavioral intention dan actual use pada kelompok mahasiswa dengan kategori yang baik. Dan kita ada uji effect size, yaitu variabel job relevance dan perceived is obvious memberikan kontribusi yang paling besar terhadap behavioral intention pada kelompok mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada uji hipotesis. Di sini untuk pengaruh langsungnya sendiri, hipotesis yang diterima pada kelompok mahasiswa ada hipotesis yang pertama, hipotesis ketiga, dan hipotesis 7. Sedangkan untuk hipotesis lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dan untuk pengaruh tidak langsungnya, yaitu semua hubungan mediasi melalui behavioral intention tidak signifikan, sehingga hipotesis 8, 9, dan 10 ditolak. Dengan demikian, behavioral intention tidak berperan selaku variabel mediasi terhadap actual use. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada hipotesis pertama, berpengaruh pada mahasiswa tetapi tidak berpengaruh pada auditor. Kemudian hipotesis kedua, tidak berpengaruh pada auditor maupun mahasiswa. Hipotesis ketiga, yaitu berpengaruh positif pada auditor maupun mahasiswa. Hipotesis 4, tidak berpengaruh pada auditor maupun mahasiswa. Hipotesis 5, tidak berpengaruh pada auditor maupun mahasiswa. Hipotesis ke-6, tidak berpengaruh pada auditor maupun mahasiswa. Hipotesis ke-7, berpengaruh pada mahasiswa tetapi tidak pada auditor. Hipotesis 8, behavioral intention tidak memediasi pada auditor maupun mahasiswa. Hipotesis 9, behavioral intention tidak memediasi pada auditor maupun mahasiswa. Dan hipotesis 10, itu behavioral intention tidak memediasi pada auditor maupun mahasiswa. Selanjutnya ada implikasi. Studi ini memperkuat penerapan term 2 dalam konteks penggunaan AI pada proses audit keuangan dengan menunjukkan bahwa GR merupakan faktor yang paling konsisten mempengaruhi penerimaan AI, sementara pengaruh variabel lainnya berbeda antara auditor dan mahasiswa. Temuan ini mengidentifikasi bahwa karakteristik penggunaan dan kesesuaian AI dengan kebutuhan pekerjaan perlu diperhatikan dalam penerapan AI. Secara praktis, organisasi perlu menyediakan pelatihan, pengembangan kompetensi, dan teknologi yang mendukung penggunaan AI. Sedangkan perguruan tinggi perlu mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum dan praktik audit. Dari sisi kebijakan diperlukan dukungan regulator, organisasi profesi, dan institusi pendidikan melalui pengembangan kurikulum, pedoman penggunaan AI, peningkatan infrastruktur, serta pelatihan berkelanjutan guna mendukung implementasi AI yang efektif, profesional, dan sesuai dengan etika audit.
Sarannya yaitu untuk auditor, disarankan meningkatkan kompetensi AI melalui pelatihan dan sertifikasi serta memanfaatkan AI sesuai dengan kebutuhan proses audit agar penggunaan lebih optimal. Bagi perguruan tinggi, yaitu diharapkan mengintegrasikan pembelajaran AI dalam kurikulum, praktikum, dan pelatihan supaya mahasiswa lebih siap menjalani sebuah perubahan digital dalam bidang audit yang bagi instansi atau organisasi perlu menyediakan infrastruktur pelatihan kebijakan yang mendukung implementasi AI sehingga penggunaan dapat berjalan secara efektif. Dan yang terakhir untuk studi berikutnya yaitu dianjurkan memperluas cakupan responden serta menambah variabel lain di luar formula seperti social influence, facilitating conditions, computer sub efficiency atau experience agar mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan AI secara lebih komprehensif. Baik, sekian pemaparan materi hasil penelitian skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.